Ini beberapa fakta menarik di balik layar The Bodyguard yang menunjukkan hubungan erat Whitney Houston dan Kevin Costner. Pertama, Kevin Costner yang memilih Whitney awalnya. Naskah The Bodyguard sudah ada sejak tahun 1970-an dan pernah dipikirkan untuk dibintangi Steve McQueen dan Diana Ross. Tapi proyek itu gagal. Saat Kevin Costner ikut memproduksi di awal 90-an, dia langsung mengusulkan Whitney Houston untuk peran Rachel Marron. Produser sempat ragu karena Whitney belum pernah main film. Tapi Costner bersikeras kalau mau penonton percaya bahwa semua orang di dunia tergila-gila padanya, pilih Whitney. Kedua adegan ikonik, I Will Always Love You Whitney, awalnya akan menyanyikan lagu lain untuk adegan klimaks. Tapi Costner yang justru menyarankan I Will Always Love You versi Dolly Parton. Bahkan ia yang mengusulkan intro a cappella tanpa musik yang akhirnya jadi ciri khas legendaris lagu itu. Ketiga, kesabaran di set. Whitney pernah merasa gugup dan tertekan di awal syuting karena ini dunia baru baginya. Kevin Costner sering menenangkan dan memberi waktu istirahat, bahkan membantu mengulang adegan berkali-kali sampai Whitney merasa nyaman. Keempat, dukungan saat album soundtrack meledak. Setelah film rilis, album The Bodyguard jadi soundtrack terlaris sepanjang masa. Whitney sempat kewalahan dengan popularitas mendadak di dunia film. Tapi Costner tetap mengingatkan bahwa itu semua berkat kerja kerasnya sendiri, bukan cuma keberuntungan. Kelima, pidato emosional di pemakaman Whitney di tahun 2012. Saat Whitney meninggal, Costner memberikan pidato selama hampir 20 menit di gereja tempat Whitney biasa beribadah. Dia mengenang mereka di lokasi syuting, menceritakan candaan, rasa gugup Whitney di depan kamera, dan bagaimana ia bangga pernah berdiri di sampingnya. Baik, aku akan membuatkan versi cerita dramatis dan panjang tentang hubungan Whitney Houston dan Kevin Costner, dibalut gaya narasi seperti kisah nyata yang terasa seperti film. Kita akan mengikuti alur mulai dari awal ide The Bodyguard, proses syuting, momen-momen di balik layar, hingga pidato perpisahan Kevin. Di balik bayangan sang bodyguard, bab 1, sebuah ide yang tertidur tahun 1970-an. Naskah The Bodyguard hanyalah tumpukan kertas yang berdebu di laci studio. Versi awalnya dimaksudkan untuk Steve McQueen dan Diana Ross, tapi gagal terwujud. Puluhan tahun kemudian, naskah itu jatuh ke tangan Kevin Costner, seorang aktor yang sedang berada di puncak karirnya. Setelah Dances with Wolves, di suatu sore yang tenang, Kevin membaca ulang naskah itu. Ia membayangkan karakter Rachel Marron, seorang superstar, anggun, namun rapuh. Dalam imajinasinya, satu nama muncul begitu jelas, Whitney Houston. Bukan aktris papan atas, tapi penyanyi yang suaranya bisa menggetarkan stadion. Kalau semua orang di dunia harus percaya bahwa dia adalah bintang yang paling dicintai, dia harus Whitney. Batinnya, rekan produser mengernyit. Dia belum pernah main film. Kevin tersenyum tipis. Maka inilah saatnya. Bab 2. Pertemuan pertama hari itu, Whitney duduk di ruang rapat, mengenakan blazer putih, wajahnya sedikit tegang. Kevin masuk, senyum ramah terpasang di wajahnya. Whitney, aku Kevin. Aku ingin kau jadi Rachel Marron. Whitney tertawa kecil, mencoba menutupi rasa gugup. Kau yakin aku tidak tahu apa-apa soal kamera? Kevin menatapnya dengan tenang. Aku akan ada di sana. Setiap adegan, setiap langkah. Dalam hati Whitney masih ada keraguan, tapi tatapan mata Kevin terasa meyakinkan. Seperti ia benar-benar percaya padanya, bahkan sebelum ia percaya pada dirinya sendiri. Bab 3. Lensa dan nyali hari pertama syuting. Whitney berhadapan dengan kamera besar yang tampak seperti sedang menatap ke dalam dirinya. Sutradara memanggil action, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Kevin mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Kita ulang dari awal. Tarik napas. Lihat mataku, bukan kamera. Anggap ini cuma aku dan kau. Adegan itu berjalan. Whitney mulai menemukan ritmenya, dan Kevin selalu siap menjadi jangkar ketika ombak gugup itu datang. Bab 4. Lagu yang mengubah segalanya. Suatu malam di ruang editing, Kevin mendengar versi uji coba lagu untuk adegan perpisahan Rachel dan Frank. Lagu itu bagus, tapi tidak menyentuh hatinya. Ia mengingat sebuah lagu lama Dolly Parton, I Will Always Love You. Ia memutar ulang dalam hati, membayangkan suara Whitney membawanya. Keesokan harinya,
ia berkata pada produser musik, "Buat Whitney nyanyikan ini, dan biarkan dia mulai a cappella tanpa musik." Keputusan itu mengubah sejarah musik. Saat Whitney akhirnya merekamnya, semua orang di studio terdiam. Tidak ada yang berani bergerak sampai nada terakhir menggema. Bab 5. Persahabatan di balik sorotan di sela-sela syuting. Kevin dan Whitney sering berbicara di kursi lipat sambil meminum kopi. Kadang tentang dunia hiburan, kadang tentang keluarga, kadang hanya tertawa soal hal sepele. Whitney sering bercanda, "Kau benar-benar bodyguardku di dunia nyata." Kevin hanya tersenyum. "Dan kau, Tifa, yang membuat pekerjaanku sulit." Tidak ada romansa tersembunyi, hanya rasa saling percaya yang tumbuh di tengah gemerlap lampu sorot. Bab 6. Setelah sorotan redup, The Bodyguard dirilis pada 1992, menjadi fenomena global. Soundtracknya meledak, terutama I Will Always Love You, yang menempati puncak tangga lagu di seluruh dunia. Whitney mendadak bukan hanya ikon musik, tapi juga bintang film. Tapi, ketenaran baru itu membawa tekanan. Kevin sering mengirim pesan singkat, "Kau baik-baik saja?" atau menelepon hanya untuk memastikan Whitney ingat bahwa ia dicintai bukan hanya karena suaranya. Bab 7. Hari perpisahan 18 Februari tahun 2012. Gereja Baptis New Hope di Newark, New Jersey, penuh sesak. Whitney Houston telah tiada, dunia berduka. Kevin Costner berdiri di mimbar, suaranya bergetar namun tegas. Ia mengenang bagaimana Whitney merasa gugup di hari pertama syuting, bagaimana ia menutupi rasa takut dengan tawa, dan bagaimana ia tetap menjadi gadis gereja dari Newark meski dunia menganggapnya ratu. "Whitney, kita semua ingin kau kembali. Kau adalah bintang terbesar di dunia. Tapi lebih dari itu, kau adalah temanku, dan aku akan selalu mencintaimu." Air mata mengalir, bukan hanya di mata Kevin, tapi juga ribuan orang yang hadir dan jutaan yang menonton dari rumah. Bab 8. Warisan bagi Kevin. Persahabatan mereka bukan sekadar catatan sejarah Hollywood. Itu adalah kisah tentang kepercayaan, dukungan, dan keyakinan bahwa kadang seseorang melihat potensi kita bahkan sebelum kita melihatnya sendiri. Dan bagi dunia, The Bodyguard bukan hanya film cinta, tapi bukti nyata bahwa hubungan manusia bisa melampaui layar lebar. Whitney Houston dan Kevin Costner dibalut gaya narasi seperti kisah nyata yang terasa seperti film. Kita akan mengikuti alur mulai dari awal ide The Bodyguard, proses syuting, momen-momen di balik layar, hingga pidato perpisahan Kevin. Di balik bayangan sang bodyguard, bab 1, sebuah ide yang tertidur. Tahun 1970-an. Naskah The Bodyguard hanyalah tumpukan kertas yang berdebu di laci studio. Versi awalnya dimaksudkan untuk Steve McQueen dan Diana Ross, tapi gagal terwujud. Puluhan tahun kemudian, naskah itu jatuh ke tangan Kevin Costner, seorang aktor yang sedang berada di puncak karirnya setelah Dances with Wolves. Di suatu sore yang tenang, Kevin membaca ulang naskah itu. Ia membayangkan karakter Rachel Marron, seorang superstar, anggun namun rapuh. Dalam imajinasinya, satu nama muncul begitu jelas, Whitney Houston, bukan aktris papan atas, tapi penyanyi yang suaranya bisa menggetarkan stadion. Kalau semua orang di dunia harus percaya bahwa dia adalah bintang yang paling dicintai, dia harus Whitney. Batinnya, rekan produser mengernyit. Dia belum pernah main film. Kevin tersenyum tipis. Maka inilah saatnya. Bab 2. Pertemuan pertama hari itu, Whitney duduk di ruang rapat, mengenakan blazer putih. Wajahnya sedikit tegang. Kevin masuk. Senyum ramah terpasang di wajahnya. "Whitney, aku Kevin. Aku ingin kau jadi Rachel Marron." Whitney tertawa kecil, mencoba menutupi rasa gugup. "Kau yakin aku tidak tahu apa-apa soal kamera?" Kevin menatapnya dengan tenang. "Aku akan ada di sana, setiap adegan, setiap langkah." Dalam hati Whitney masih ada keraguan, tapi tatapan mata Kevin terasa meyakinkan, seperti ia benar-benar percaya padanya, bahkan sebelum ia percaya pada dirinya sendiri. Bab 3. Lensa dan nyali. Hari pertama syuting, Whitney berhadapan dengan kamera besar yang tampak seperti sedang menatap ke dalam dirinya. Sutradara memanggil, "Action!" Tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Kevin mendekat, meletakkan tangan di bahunya. "Kita ulang dari awal."
Tarik napas. Lihat mataku, bukan kamera. Anggap ini cuma aku dan kau. Adegan itu berjalan. Whitney mulai menemukan ritmenya. Dan Kevin selalu siap menjadi jangkar ketika ombak gugup itu datang. Bab 4. Lagu yang mengubah segalanya. Suatu malam di ruang editing, Kevin mendengar versi uji coba lagu untuk adegan perpisahan Rachel dan Frank. Lagu itu bagus, tapi tidak menyentuh hatinya. Ia mengingat sebuah lagu lama dari Parton, I Will Always Love You. Ia memutar ulang dalam hati, membayangkan suara Whitney membawanya. Keesokan harinya, ia berkata pada produser musik, "Buat Whitney nyanyikan ini, dan biarkan you mulai akapela tanpa musik." Keputusan itu mengubah sejarah musik. Saat Whitney akhirnya merekamnya, semua orang di studio terdiam. Tidak ada yang berani bergerak sampai nada terakhir menggema. Bab 5. Persahabatan di balik sorotan. Di sela-sela syuting, Kevin dan Whitney sering berbicara di kursi lipat sambil meminum kopi. Kadang tentang dunia hiburan, kadang tentang keluarga, kadang hanya tertawa soal hal sepele. Whitney sering bercanda, "Kau benar-benar bodyguardku di dunia nyata." Kevin hanya tersenyum, "Dan kau diva yang membuat pekerjaanku sulit." Tidak ada romansa tersembunyi, hanya rasa saling percaya yang tumbuh di tengah gemerlap lampu sorot. Bab 6. Setelah sorotan redup, The Bodyguard dirilis pada 1992 menjadi fenomena global. Soundtracknya meledak, terutama I Will Always Love You yang menempati puncak tangga lagu di seluruh dunia. Whitney mendadak bukan hanya ikon musik, tapi juga bintang film. Tapi ketenaran baru itu membawa tekanan. Kevin sering mengirim pesan singkat, "Kau baik-baik saja?" atau menelepon hanya untuk memastikan Whitney ingat bahwa ia dicintai bukan hanya karena suaranya. Bab 7. Hari perpisahan. 18 Februari tahun 2012, Gereja Baptis New Hope di Newark, New Jersey, penuh sesak. Whitney Houston telah tiada. Dunia berduka. Kevin Costner berdiri di mimbar, suaranya bergetar, namun tegas. Ia mengenang bagaimana Whitney merasa gugup di hari pertama syuting, bagaimana ia menutupi rasa takut dengan tawa, dan bagaimana ia tetap menjadi gadis gereja dari Newark, meski dunia menganggapnya ratu. "Whitney, kita semua ingin kau kembali. Kau adalah bintang terbesar di dunia. Tapi lebih dari itu, kau adalah temanku, dan aku akan selalu mencintaimu." Air mata mengalir, bukan hanya di mata Kevin, tapi juga ribuan orang yang hadir, dan jutaan yang menonton dari rumah. Bab 8. Warisan bagi Kevin. Persahabatan mereka bukan sekadar catatan sejarah Hollywood. Itu adalah kisah tentang kepercayaan, dukungan, dan keyakinan bahwa kadang seseorang melihat potensi kita bahkan sebelum kita melihatnya sendiri. Dan bagi dunia, The Bodyguard bukan hanya film cinta, tapi bukti nyata bahwa hubungan manusia bisa melampaui layar lebar.